109. Mila mengerjapkan matanya saat mendengar suara yang begitu berisik dan nyaring di telinganya. "Diam, istri gua lagi tidur, kambing," umpat Elang pada Royan yang tidak bisa memelankan suaranya. "Mas," panggil Mila begitu lemah. "Iya sayang." Elang menghampiri Mila yang masih berbaring di ranjangnya. "Ini yang sakit siapa? Siapa yang tidur siapa?" ucap Tino dari sofa. Saat ini, Aris, Altino, dan juga Royan menjenguk Elang di sana. Mila menoleh ke sumber suara, dan benar saja, trio kadal si pembuat ulah sudah berada di sana. Elang mengusap rambut Mila. "Udah bangun? Lapar ya? Mau makan apa?" tanya Elang. "Udah malam ya?" Mila melihat jendela. Mila melihat jendela luar yang sudah mulai menggelap, dan ternyata ia tidur cukup lama tadi. "Iya sayang, mau makan apa? Biar dicariin Aris." "Mau makan nasi padang sama sate," ucap Mila berbinar. Entah mengapa, ia sangat senang sekali. Elang selalu menuruti apa yang diinginkan oleh Mila sejak ia hamil. "Iya Aris, tolong carikan ibu nasi padang sama sate ya." "Iya pak." Aris lalu bergegas untuk berdiri. "Biar aku temenin Riz," ucap Al yang ikut berdiri dan Aris mengangguk. Mila bangun dari tidurnya, dibantu oleh Elang. Perut yang membesar membuatnya kesulitan beranjak akhir-akhir ini. "Kamu udah nggak apa-apa mas?" tanya Mila memperhatikan Elang yang terlihat begitu bugar meskipun masih mengenakan pakaian rumah sakit. "Udah sembuh kok yang," ucapnya kemudian beralih pada perut yang membesar itu. "Kamu pasti lapar ya? Mamimu tidurnya kelamaan. Bentar lagi ya dicariin sama paman Aris," ucap Elang mengelus-ngelusnya. Mila tersenyum mendengarnya. Ia ikut mengelus perutnya sendiri, lalu menggenggam tangan Elang dan menatapnya begitu dalam. "Woi, woi, di sini masih ada manusia, bukan cuma kalian berdua saja yang ngontrak," teriak Tino, jengah dengan mereka berdua. "Jijik gue nyet," ucap Royan pada Tino. "Serik aja," sentak Mila yang ingin menghampiri mereka di sofa. Namun terlebih dahulu Elang menggendongnya. "Mas, kamu masih sakit?" "Jangan gini," ucap Mila khawatir. "Kamu meragukan kekuatanku Mil," ucap Elang yang sudah menurunkan Mila pada sofa. Bing, lu penasaran gak sih kalau Elang lagi begituan durasi berapa lama?" ucap Tino mengingat tentang kekuatan Elang. "Hahaha, gila lo nyet," ucap Royan tertawa. "Tanya aja sama Mila," ucap Elang enteng. "Apaan sih?" ucap Mila jengkel dengan wajah yang bersemu karena malu. Sebelum Mila hamil, ya cukuplah ya buat dia lemas dan gak bisa turun dari ranjang. "Mas," Mila memukul pelan bahu suaminya. Gimana Mil rasanya?" tanya Tino. Kalian emang urat malunya udah pada putus semuanya," ucap Mila jengkel. "Bisa-bisanya mereka sesantai ini membicarakan urusan ranjang." "Bumil mulai deh galaknya," jawab Tino. "Emang semua Bumil bakal melar kayak gini ya," ucap Rian dengan santainya. Namun berbeda dengan Elang yang melayangkan tatapan membunuhnya. "Apa? Aku gendut ya?" tanya Mila. Baru Ryan akan menjawab, namun Elang sudah angkat bicara terlebih dahulu. "Enggak gendut sayang, tapi Mila mengerucut bibirnya. "Bilang aja gendut." "Enggak yang, enggak," ucap Elang menatap kesal pada Royan. "Cih, dasar bucin," ucap Royan. Elang menghela napasnya. Asalkan lo tahu ya Bing, saat Mila hamil, gua malah senang dia berisi kayak gini. Jadi anak gua di dalam sana kebutuhan nutrisinya tercukup. Dan asalkan lo tahu ya Bing, bercinta dengan ibu hamil itu lebih nikmat. Lo belum ngerasain kan?" tanya Elang mengejek. "Nah, gue setuju Lang," sahut Tino. "Lo berdua mentang-mentang mau jadi bapak-bapak," ucap Royan jengkel. "Udah lama ya Riz gak keluar berdua kayak gini," ucap Al yang sedang memesan nasi padang dan sate di kantin rumah sakit. "Ya Al, saya jarang keluar sekarang." "Kenapa?" "Pak, ini sate ayam, kambing atau kelinci ya?" tanya pedagang kantin. "Aduh, lupa nggak nanya lagi," ucap Aris yang hendak mengambil ponselnya. "Sate ayam bu," jawab Al terlebih dahulu. "Al, Mila alergi dengan kelinci dan kambing," ucap Al menjelaskan dengan senyuman. "Kamu masih ingat semua tentang Mila ya?" ucap Aris tertawa kecil. Bukannya tidak mau melupakannya atau apa, tapi semua sudah berada di luar kepala Aris. Mau gimana lagi? Al mengangkat kedua bahunya. "Nggak apa-apa Al, pelan-pelan," ucap Aris menepuk bahu temannya itu. "Al, siapa seorang yang baru datang?"
Kak Erpan, katanya mau bicara. Ada apa? Tanya Erpan. Al menatap Aris sejenak. Riz, aku tinggal dulu. Nggak apa-apa. Santai, Al. Al dan Erpan mencari tempat yang lumayan sepi untuk berbincang. Kantin rumah sakit yang begitu ujung menjadi pilihannya. Sebelumnya, maaf Kak, bukannya mau mencampuri masalah Kak Erpan atau apa, tapi aku mau meminta izin untuk sesuatu. Kening Erpan berkerut saat melihat Al begitu sungkan padanya. Ada apa, Al? Izinkan Margareta menemui Excel, Kak. Erpan tersentak mendengarnya. Untuk apa, Al? Dia dan anakku tidak ada hubungannya lagi, ucapnya dingin. Ia menyesali perbuatannya, Kak. Margareta sedang sakit lumayan parah sekarang ini. Aku berharap dengan bertemunya dia dengan Excel dan sedikit membuatnya bersemangat untuk hidup. Karena itulah harapan satu-satunya, harapannya saat ini. Sakit apa? Tanya Erpan. Dan Al langsung menjelaskan tentang pertemuannya kemarin dengan Margareta dan menceritakan semuanya. Erpan menghela napasnya. Suruh dia menemuiku dulu, Al. Setelahnya aku akan meminta izin dulu dengan Sabrina. Al tersenyum mendengarnya. Aku tahu kakak adalah orang sangat baik. Pagi ini, Elang sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Ia memilih pulang ke rumahnya terlebih dahulu sebelum menetap di rumah mertuanya. Sayang, sini. Elang menepuk-nepuk pahanya. Mereka saat ini sedang berada di dalam kamarnya dan mengemasi pakaiannya. Kenapa, Mas? Tanya Mila bingung. Elang menarik pelan tangan Mila agar ia duduk di pangkuannya, lalu memeluknya dan bersandar pada dadanya. Akan aku ceritakan semua tentang Margareta dan bagaimana aku bisa mengenalnya. Mila menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Sayang, agar kamu tidak salah paham lagi, ucap Elang meyakinkan. Aku belum siap, Mas. Terlalu sesak dadaku saat mengingatmu begitu akrab dengannya, ucap Mila menatap kosong. Baiklah, bahkan aku yang belum bisa menjaga perasaanmu. Iya. Elang menangkup wajah Mila dengan kedua tangannya, mengecup sekilas bibir yang begitu menggoda itu. Bukannya aku sudah membuktikannya kalau hidupku bukan apa-apa tanpamu. Mila mengangguk. Aku percaya, ucapnya bersama dengan air matanya yang mengalir begitu saja. Elang mengusap perut Mila, lalu menghadiahkan sebuah ciuman yang lembut pada Mila. Lalu menggigit kecil bibir ranum itu. Tanpa Mila sadari, tangan Elang sudah menjalar kemana-mana. Kamu hanya milikku, Mas, dan akan terus begitu. Maaf ya, udah buat kamu capek, ucap Elang mencium kening Mila. Setelah pergulatan mereka, Mila terus membejamkan matanya karena lelah. Usia kandungan yang sudah tua membuatnya menjadi lebih cepat lelah sekarang. Gak apa-apa, Mas, ucapnya menatap Elang. Nanti aku pijitin. Mandi dulu ya, baru tidur. Bujuk Elang yang merasa bersalah karena perbuatannya. Memang ia tidak menyentuh Mila beberapa hari yang membuatnya hasrat yang bersandung dan baru bisa tersalurkan. Mila tersenyum. Aku beneran gak apa-apa, Mas. Kamu mandi dulu aja. Aku mau tidur sebentar. Enggak sayang, aku tahu kamu pasti malas mandi kan, jujur. Ucap Elang yang membuat Mila menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Elang terkekeh geli saat melihat tingkah Mila. Memang semenjak kehamilannya, Mila sangat susah untuk disuruh mandi. Ayo, aku mandiin. Gak mau, ucap Mila manja di balik selimutnya. Keringetan itu yang. Mau tidur aja. Kalau gitu, ayo sekali lagi, ucap Elang yang membuat Mila membuka selimutnya. Mas, rengeknya manja. Mandi dulu macan betinaku, ucap Elang mencup kening Mila lalu mengangkat kedua tubuhnya begitu saja. Mas, turunin, berat akunya. Segini doang mah enteng yang, ucap Elang sombong. Cih, sok kamu. Kapan lagi coba aku bisa gendong kamu sama anak kita secara bersamaan? Iya, ucap Mila pasrah. Mila membuka matanya dengan begitu kecewa saat Elang sudah tidak ada di sampingnya. Ia melihat jam di mejanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Seharusnya ia dan Elang sudah pulang ke rumah papanya untuk menetap di sana. Mas, panggil Mila manja saat membuka pintu kamarnya. Iya sayang, teriak Elang yang berada di ruang tamu.
Mila melihat Elang, Aris dan dua orang yang tak dikenal yang duduk di sana. "Sini," ucap Elang menepuk sofa di sampingnya. Mila duduk di sana setelah tersenyum pada semua orang yang berada di sana. "Mila, kapan hari aku sudah berbicara padamu?" "Tentang?" tanya Mila yang tak paham. "Aku akan mengalihkan 50% saham di perusahaan atas namamu," ucap Elang yang membuat mata Mila membulat sempurna. "Mas, aku mohon kamu tinggal tanda tangan saja," ucapnya menunjukkan tumpukan kertas yang berada di sana. "Ini Pak Joni dan Pak Yoga, pengacara aku," jelasnya. Mila sungguh tidak dapat berkata-kata lagi. Apa maksud Elang? Namun ia sadar akan sesuatu. "Sebelum ini semua, sahamnya atas namamu, Mas," tanyanya, dan Elang mengangguk sebagai jawaban. "Setelah Papa pergi, semua menjadi atas namaku. Aku tidak mau, Mas. Aku tidak butuh. Untuk apa coba? Kebutuhanku sudah kamu penuhi dan aku tidak ingin ikut campur masalah perusahaanmu." Elang menatap Mila dengan perasaan kecewa. "Aku membutuhkanmu, Mil. Hanya kamu yang aku percaya dan sebenarnya. Jangan bilang ini hanya untuk permainan perusahaan." "Apa yang terjadi, Mas?" tanya Mila yang sudah mulai paham. "Hanya untuk berjaga-jaga saja." Mila tahu sorot mata Elang yang menyembunyikan sesuatu. Baiklah, akhirnya ia menyerah. Elang menghela napas lega bersama orang-orang yang berada di sana. "Makasih sayang," ucap Elang mengecup tangan istrinya. Saat ini, Elang dan Mila sedang menyantap bakso di taman. Langit yang mulai gelap dan hembusan angin yang mulai dingin menjadi kenikmatan tersendiri untuk menyantap bakso berkuah panas itu. Di saat perjalanan menuju ke rumah orang tuanya, Mila ingin memakan bakso. Jadi Elang berhenti di sebuah taman yang lumayan ramai. "Apakah masalahnya besar di perusahaan sehingga membutuhkan untuk kamu melakukan permainan saham seperti ini?" tanya Mila saat selesai menandaskan baksonya. "Tidak terlalu besar, yang ada yang sengaja menjatuhkan nama baikku dan perusahaan secara bertubi-tubi. Tapi aku masih sanggup mengatasi. Ini hanya untuk berjaga-jaga saja." Mila mengangguk. "Masalah seperti ini sudah sangat biasa sebenarnya. Tapi memang permainan saham sangat dibutuhkan dalam perusahaan." "Iya, Mas. Maaf ya jika kamu merasa terbebani." "Enggak lah, Mas. Aku cuma nggak nyangka aja kamu seperti itu sama aku. Gimana kalau aku rebut perusahaan kamu?" canda Mila. "Dengan senang hati aku akan memberikannya," ucap Elang terkekeh. "Tapi aku lebih baik duduk manis di rumah dan menunggu transferan dari kamu saja," ucap Mila tertawa. Lalu Elang mengacak-acak rambut Mila dengan gemas. Sudah beberapa pekan, Mila dan Elang tinggal di rumah Pak Mawardi. Mila sangat betah karena mamahnya begitu memanjakan dirinya. Kehamilannya yang sudah membesar membuat ia tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Elang selalu melarangnya untuk keluar rumah. Jadi ia hanya berdiam diri di rumah bersama mamahnya. Kadang Erpan, Sabrina, dan Excel juga mengunjunginya di sana. Karena sekarang Erpan tinggal di apartemen, mengingat pernikahan mereka yang baru dan ingin sedikit bebas bersama keluarga kecilnya. Mila duduk di teras di depan rumahnya, menunggu kepulangan suaminya yang sekarang adalah hobi terbarunya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia mendapatkan kabar jika Ana akan segera melahirkan. Ia tersenyum namun begitu khawatir dengan sahabatnya itu. Usia kandungannya dengan Ana hanya berselisih 1 bulan lebih beberapa minggu saja. Namun perkiraan melahirkan untuk Ana sudah lewat seminggu yang lalu. "Sayang," panggil Elang pada istrinya yang terus menatap ponselnya. Mila berdiri lalu memeluk tubuh gagas suaminya yang masih mengenakan pakaian kantor. "Mas, Ana akan melahirkan. Aku pengen ke sana," ucapnya menatap Elang. Sayang, jangan sekarang. Nanti saja. Kalau mereka sudah pulang, kita mengunjunginya," ucap Elang. Dengan terpaksa, Mila mengangguk. Karena untuk alasan apapun, Elang benar-benar tidak mengizinkan Mila keluar rumah. Satu kecupan mendarat pada bibir Mila. Lalu Elang mengusap perut istrinya yang semakin membuncit. Dia tendangan berasa banget, Mas, sekarang," ucap Mila yang juga ikut mengusap perutnya. "Iya, kemarin pas kamu tidur juga gitu, Yang," ucap Elang merangkul Mila memasuki rumah. Mas, apalagi kalau di dekat kamu, nendang terus bawaannya." Dia tahu kalau papinya lagi di dekatnya. Mila mengangguk. Mas, kamu janji loh mau ajak aku pergi keluar rumah untuk beli perlengkapan baby. Aku suruh orang saja buat bawa ke sini, kamu tinggal pilih."
Mereka sudah masuk kamarnya dan terus berbincang. Enggak mau mas, kamu sudah janji loh, ucap Mila, matanya mulai berkaca-kaca. Alang tentu saja tidak tega melihat istrinya yang hendak menangis. Ia mengusap lembut pipi Mila yang halus itu. Iya sayang, nanti ya sama ke rumahnya Tino sekalian kalau gitu. Mila langsung mengangguk, senang dan memeluk Elang lagi. Makasih masku, ucapnya sambil mengucupi pipi Elang. Iya sayang. Kak Erpan mau kesini, ucap Mila mengambil ponselnya. Oh ya? Iya, mau aku mintain martabak aja deh, hihihi. Kenapa dia nggak minta? Kan aku bisa dibeliin, ucap Elang melepas jasnya. Aku nggak mau kamu capek mas, biar Kak Erpan saja, ucap Mila tersenyum. Ia memang sangat suka jika merepotkan kakaknya. Martabak manisnya satu ya bang, banyakin keju sama susu putihnya ya, ucap Erpan yang kini hendak mengambil sesuatu di rumahnya, namun selalu dirajoki oleh adik kesayangannya. Sabrina sudah sampai Sabrina sudah sampai belum ya, gum Erpan karena mereka berangkat secara terpisah. Setelah lembur dari kantor Erpan langsung menuju rumah orang tuanya atas permintaan Sabrina. Bang, martabak telurnya 2 ya, ucap seorang wanita di sebelah Erpan. Erpan tidak asing dengan suara itu. Mas Erpan, Margareta. Erpan mengajak Margareta untuk berbicara empat mata setelah mereka membeli martabak itu. Mereka duduk di bangku pinggir jalan. Kenapa tidak menemuiku? Ucap Erpan pada wanita yang masih cantik sejak dulu. Aku terlalu malu untuk menemuimu, ucap Reta menundukkan pandangannya dan terus meremas dressnya. Aku ingin kamu bertemu dengan Excel. Reta mengalihkan pandangannya pada Erpan, laki-laki baik yang sudah ia tinggal dulu, bahkan sekarang pun tetap sama baiknya. Kenapa kamu baik sekali, Mas? Karena Excel juga anakmu, kamu yang melahirkannya. Setetes air mata turun dari pipi Reta. Maafkan aku, Mas, maafkan aku, ucapnya bersimpuh di kaki Erpan. Jangan seperti ini, Erpan membantu Reta untuk berdiri. Aku benar-benar tidak pantas bertemu dengan Excel, ucap Reta mengusap air matanya setelah ia duduk kembali. Kamu yang sudah mengandungnya, melahirkannya, dan aku tahu kamu sangat menyayanginya. Terlepas dari dulu kamu meninggalkan kita. Mas, aku ucap Reta yang merasakan tenggorokan tengah tercekat saat ini. Aku menyayangi Excel lebih dari apapun. Dan sekarang yang penting ia sudah bahagia bersamamu. Erpan mengangguk. Aku tahu itu, bahkan kamu merelakan nyawamu demi dia. Erpan mengingat dulu saat mengandung dan dokter mengatakan bahwa kemungkinan kecil keduanya dapat diselamatkan. Margareta menyuruh Erpan untuk menyelamatkan anaknya saja, tapi semua itu hanya Erpan yang mengetahuinya. Itu sebabnya ia tetap baik pada Margareta saat keluarganya membencinya karena telah meninggalkan dirinya. Terima kasih Mas sudah menyematkan nama pemberianku padanya, ucap Margareta. Nama Excel adalah pemberian darinya. Iya. Sampai sekarang pun masih menjadi tanda tanya mengapa dirimu meninggalkan aku dan Excel. Meskipun kata yang keluar dari mulut Margareta adalah jika ia ingin menjadi model dan takut namanya tercemar karena telah memiliki anak. Erpan yakin itu bukan alasan utamanya. Aku selalu melihatnya dari jauh, ucap Margareta yang membuat Erpan menoleh. Kamu harus menemuinya. Aku akan memberikan pengertian padanya. Dia anak yang cukup pandai. Aku akan menemuinya jika aku sudah siap, jika operasiku berhasil. Mata mereka berdua teralihkan oleh seorang laki-laki yang bersedia datang. Al, ucap Erpan. Oh, maaf kak, aku kira siapa. Silahkan lanjutkan bicaranya, ucapnya menatap Margareta. Tunggu, ucap Margareta saat Al sudah berbalik. Aku sudah selesai, ayo kembali ke rumah sakit. Lalu Margareta menatap Erpan sejenak. Aku duluan ya mas. Iya. Mari kak, sahut Al. Iya Al. Erpan terus menatap dua manusia yang tengah berjalan beriringan itu, lalu sedikit tersenyum kecut. Bahagialah tak? Erpan memasuki rumahnya. Suara ramai yang berasal dari ruangan tengah membuatnya berjalan ke sana. Keluarganya sedang berbincang hangat di sana. Excel yang sedang dipangku oleh Elang terlihat mulutnya penuh karena makan biskuit. Akhirnya datang juga, ucap Mila merebut kantong plastik di tangan kakaknya. Biar kakak ambilin piring Mil, ucap Sabrina segera beranjak dan mengambil alih tas kerja Erpan. Enggak mandi dulu mas, tanyanya. Udah mandi tadi di kantor. Oh, Sabrina berlalu meninggalkan mereka. Kok udah dingin sih kak? Kakak kemana aja? Gerutu Mila cemberut.
Ada urusan sebentar tadi, sahut Erpan, ikut duduk di sofa. Mau aku beliin lagi aja yang, tawar Elang. Mila menggelengkan kepalanya, lalu menyandarkan kepalanya pada Elang yang tengah memakai Excel. Enggak usah mas, makan ini aja. Pak Muwardi dan istrinya tersenyum melihat keluarga yang begitu utuh. Dan sebentar lagi, rumahnya akan dipenuhi oleh berisiknya teriakan dari cucu-cucunya. Sabrina menghampiri mereka, lalu menaruh martabak itu pada piring yang baru ia bawa. Sabrina panggil mamah mertuanya. Iya mah, ucapnya, kemudian duduk di sebelah Erpan. Jangan menunda buat punya anak ya, ucap mamahnya. Sabrina tersenyum, kemudian melihat pada Erpan. Kita nggak menunda mah, sedih kasihnya saja, sahut Erpan. Maaf ya mah, sebelumnya Sabrina berniat untuk menunda dulu karena ingin memberikan perhatian lebih pada Excel. Tapi Mas Erpan melarangnya, ucap Sabrina. Iya nak, benar Erpan. Jangan menundanya, lagian Excel juga sudah besar, ucap Pak Mawardi. Excel sudah besar, nya apa? Berarti Excel sudah bisa dong jadi polisi, ucap Excel dengan suara cadalnya. Mereka semua tertawa mendengarnya. Iya, tersalah Excel, mau jadi apa? Gak mau jadi seperti Dedi, ucap Pak Mawardi tersenyum. Didi kerjanya main orang terus, ucap Excel polos. Mengingat berapa kali ia ikut Erpan ke perusahaan dan melihatnya menegur karyawan yang terlambat. Haha, gemesin banget sih nak, ucap Elang mencubit pipi Excel. Atau Excel mau jadi kayak Om Elang aja ya? Lagi-lagi ucapan Excel membuat semua yang orang tertawa. Emang Excel tahu Om Elang kerjanya apa? Tanya Mila. Kalau di rumah godain Tante Mila, ucap Excel yang membuat Mila terkekeh karena Elang memang kadang senang sekali menggodanya dan membuatnya merajuk. Om itu bukan menggoda tante sayang, cuman senang kalau tantemu mood ini ngambek, sahut Mila. Memang tidak ada perdebatan serius lagi setelah perihal Margareta. Namun Elang senang sekali membuatnya merajuk lalu berakhir pada pergulatan ranjang yang panas. Itu sebenarnya hal yang diinginkan Elang. Setelah Mila merajuk pasti rasanya beda. Oh ya, katanya sekarang Excel udah tidur sendiri ya, tanya Pak Mawardi. Ya, Excel udah nggak takut topa. Excel mau cepat punya dede bayi, ucapnya menunjuk perut Mila yang besar. Itu kan juga dede kamu juga, sahut Erpan. Iya, tapi Excel mau dua ded dan Excel mau Dedi sama Bunda yang buat. Dedi tidak pernah berkata seperti itu padamu, kata Tante Mila. Excel harus sering minta dede bayi pada Dedi, sahutnya lagi dengan polos dan berlopotan potongan biskuit di bibir mungilnya. Mila, ampun kak, ucap Mila bersembunyi di balik badan suaminya. Kalau saja perut kamu gak gede, kakak pastikan udah habis kamu. Lawan aja masku kalau berani, ucap Mila menepuk pundak Elang. Erpan menyeringai kecil. Kemarin masih satu-satu ya Elang skornya, ucap Erpan mengingatkan. Elang menelan ludahnya kasar. Erpan senang sekali mengajaknya bermain PS di tengah malam, padahal sejujurnya ia sangat malas. Gak boleh main lagi, pokoknya awas aja nanti malam kalau keluar rumah, ancam Mila. Elang tersenyum, akhirnya terselamatkan oleh istrinya dan bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Elang mendekat Mila lalu berbisik, tapi nantinya main sama kamu ya, ucapnya jahil. Kita masih dengar Lang, sentak Erpan yang membuat Elang menggaruk tengkuknya dan membuat semua orang di sana tertawa. Yang biru atau hijau mas, tanya Mila antusias saat melihat baju yang berukuran kecil di pusat pembelanjaan khusus untuk bayi itu. Dua-duanya juga boleh, ucap Elang. Ikut memperhatikan ukuran kecil itu. Apa nggak kekecilan yang? Tanya Elang karena baju itu benar-benar berukuran sangat kecil menurutnya. Mila tersenyum ke arah suaminya. Dia emang masih kecil mas, ucapnya yang paham akan perasaan Elang. Setelah melihat beberapa setel baju yang lucu-lucu, Mila beralih pada sepatu yang sungguh lucu dan mungil itu. Sungguh tidak sabar menantikan kelahiran Elang Junior. Pokoknya pilih aja yang asalkan warnanya nggak pink, usul Elang yang ikut memilih untuk calon buah hatinya. Kenapa? Malah lucu tahu mas. Dia cowok yang mana mau pakai pink, tapi dia kan masih kecil mas, jadi nggak apa-apa. Baru saja Mila ingin mengambil sepatu yang berwarna coklat dan berketuk gajah itu, namun bersamaan dengan seseorang yang sudah berlebih dulu mengambilnya. Mila, ucap laki-laki itu melihat Mila dengan senyuman, lalu terdiam ketika melihat perutnya yang membesar. Darwin,
ucap Mila tergugup saat melihat laki-laki yang sudah lama tidak ia temui itu. Kamu apa kabar, Mil? Lama nggak ketemu. Aku baik kok. Jadi kamu sudah nikah? Tanyanya saat menatap lagi perut Mila yang membesar. Namun wajahnya terlihat semakin cantik dan berseri. Terdengar dehaman seorang di sana, seorang di seberang sana. Mila yang sadar akan hal itu buru-buru menarik lengan suaminya. Ya, aku sudah nikah. Kenalin, ini suami aku. Darwin mengulurkan tangannya. Darwin, ucapnya tersenyum ramah. Elang, balas Elang datar. Saya teman SMA-nya Mila dulu, ucap Darwin menjelaskan. Wajar saja Elang cemburu jika dilihat dari penampilan Darwin terlihat dari keluarga kaya. Ia tinggi, gagah, dan pesonanya bisa mengunggah kaum hawa manapun. Tapi tidak termasuk Mila. Dulu Mila pernah menolak Darwin, bahkan 3 kali penolakan seolah laki-laki itu gentar dan tetap menyukai pesona seorang Mila. Kamu ngapain di sini? Tanya Mila mengalihkan pembicaraannya karena Elang sama sekali tidak merespon kata-kata Darwin. Nyari kado buat keponakan Mil. Oh iya ini, ucapnya merekan sepatu mungil yang terlebih dahulu ia ambil. Duh, nggak apa-apa, buat keponakan kamu aja. Aku kira kamu udah punya anak, ucap Mila sedikit bercanda. Ini buat anak kamu aja, ucapnya memaksa Mila mengambil sepatu itu. Aku belum menikah, Mil. Masih belum ada yang mau menguasai hatiku, seperti kamu dulu. Mila tersenyum sejenak, lalu mengalihkan pandangannya pada Elang yang sudah tidak bersahabat. Dan Elang semakin mengeratkan rangkuhannya pada pinggang Mila. Aku duluan ya Win, keburu sore, ucap Mila. Iya Mil, hati-hati ya, balas Darwin, lalu tersenyum pada Elang. Iya, makasih buat ini, ucap Mila menenteng sepatu itu. No problem. Lalu Darwin pergi dari sana. Elang melepaskan rangkuannya begitu saja, lalu mengambil sepatu yang sedang dipegang Mila. Baby nggak suka gajah, ucap Elang cuek, lalu menerok kembali sepatu itu pada tempatnya. Mas, tapi lucu tahu, ucap Mila, namun Elang malah berlalu meninggalkannya. Kamu kenapa sih Mas? Dari tadi aneh deh, ucap Mila, yang kini memasang sebeltnya. Cowok tadi siapa? Ucap Elang, kemudian melajukan mobilnya ke rumah Tino. Karena mereka berencana mengunjungi anak yang sudah melahirkan. Teman SMA aku, jawab Mila. Kenapa pandangannya beda begitu ke kamu? Ucap Elang berterus terang karena tidak suka istrinya ditatap dengan tatapan yang menunjukkan penuh kedambakan. Mana aku tahu, ucap Mila memilih tidak menceritakan tentang Darwin pada Elang yang akan terus padanya. Elang melajukan mobilnya sepanjang perjalanan, dipenuhi dengan keheningan oleh keduanya. Elang meraih ponselnya saat mobilnya sudah berhenti tepat di depan rumah Tino dan Ana. Riz cari tahu secara detail tentang seseorang yang bernama Darwin, teman SMA Mila. Elang mengerikan pesan singkat pada Aris. Sungguh ia tidak bisa menahan rasa penasaran, rasa cemburu tepatnya. Mila masuk terlebih dahulu dengan bingkisan di tangannya. Biar aku bawain, ucap Elang merebut paper bag besar namun ringan itu. Mila hanya tersenyum melihat tingkah laku Elang. Pasti suami sedang cemburu, namun percuma bicara di saat seperti ini. Lebih baik dibicarakan di rumah saja. Mila mengusap pipi kecil bulat itu. Rasanya gemas sekali, ingin cepat-cepat menggendong yang buah hati yang nanti juga sama lucunya dengan anak Tino dan Ana. Namanya siapa nak? Tanya Mila pada Ana yang sedang bersandar pada ranjangnya. Namun mata Mila tetap tertuju pada makhluk mungil yang sedang menggeliat itu. Benigno Bagaskara, panggil aja Ben, ucap Ana tersenyum. Gua harap anak kita bisa jadi sahabat nantinya, celutuk Tino yang sedang duduk di sofa bersama Elang. Iya, terserah mereka dong Nyet, sahut Elang. Terserah, pokoknya gua bakal mempertemukan mereka setiap harinya, biar bisa jadi kayak gua sama lo, ucap Tino bersemangat. Mila dan Anya hanya terkekeh geli melihat Elang dan Tino terus berdebat. Nak, boleh gue gendong nggak? Tanya Mila. Boleh dong, sahut Ana. Yang kamu nggak lihat perut kamu segede itu, mau gendong Ben, ucap Elang. Mila mengayunkan bibirnya saat Elang melarangnya. Aku aja yang gendong, ucap Elang memberikan pilihan lain. Dengan bersusah Elang menimang bayi kecil itu, menatapnya dengan lekat dan membayangkan sebentar lagi ia akan menggendong bayi mungil buah hatinya sendiri. Mila juga ikut menatap bayi mungil itu. Mirip kami banget nak bibirnya, ucap Mila memperhatikan. Aku harap anak kita nanti mirip aku aja bibirnya, ucap Elang tiba-tiba. Kenapa? Tanya Mila. Bibir kamu terlalu tipis yang gak pantas kalau cowok kayak gitu. Kalau kayak bibirku kan pas buat. Elang tidak melanjutkan bicaranya saat mendapatkan tatapan tajam dari Mila.
Sabar ya BN, sabar. Sebentar lagi sahabat kamu akan lahir ke dunia ini, ucap Elang menatap perut Mila. Katanya tadi nggak mau sahabat, celutuk Tino. Nggak apa-apa, asalkan ngelakukan anak lu sama kayak bapaknya, sahut Elang. Bapaknya baik, setia, kawan, perhatian. Set, diam, nanti dia bangun. Elang duduk di meja kerjanya. Setelah ia pindah ke rumah mertuanya, ia sudah disiapkan ruangan yang tak kalah besar dari ruangan kerja di rumahnya. Tangannya berkali-kali mengetuk meja sambil terus melihat selembar kertas yang berada di depannya. Kamu kenal sama dia, Aris? Tanya Elang pada Aris yang sedang duduk di depannya. Kami satu SMA, Pak. Darwin Damara, Direktur Utama di BRT CORP, ucap Elang memastikan. Iya Pak, sahut Aris. Ternyata laki-laki itu pernah bekerja sama dengan Elang. Pantas saja Elang merasa tak asing dengannya.